Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprisal Trichandra. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai pengertian dan karakteristik sastra populer. Sastra populer disebut juga sebagai sastra pop atau juga dikenal sebagai novel picisan yang merupakan karya sastra yang banyak memakai bahasa sehari-hari dalam penulisan karyanya. Penggunaan kata populer dalam sastra populer ini sebenarnya disebabkan oleh karya sastra jenis ini yang dipengaruhi oleh budaya barat dan menjadikannya sebagai sastra yang mengikuti perkembangan zaman dan menjadi karya sastra yang populer di kalangan remaja. Sastra populer menjadi jenis karya sastra yang diminati oleh remaja karena penggunaan bahasa yang ringan. Selain itu, tema karya sastra populer yang dekat dengan para pembaca juga menjadi salah satu hal yang membuat karya sastra populer banyak digemari. Pengertian sastra populer menurut para ahli. Menurut Budi Dharma, sastra populer itu sebagai gambaran sosial yang realis harfiah. Budi Dharma juga menuliskan bahwa karya ini merupakan karya sastra yang sifatnya menghibur sebagai pelarian saat bosan dari rutinitas atau dari masalah yang dialami. Sedangkan menurut Jakob Sumarjo, membandingkan karya sastra populer dengan sastra serius dalam hal isi, tema, plot, hingga inovasi. Menurut Sumarjo, sastra populer hanya digunakan sebagai hiburan bagi pembaca dan tidak mengandung isi yang dalam tanda kutip bergizi yang penuh makna bagi pembacanya. Terakhir menurut Nugiantoro, sastra populer merupakan jenis karya sastra yang populer, terutama bagi kalangan remaja. Hal ini disebabkan karena sastra populer tidak mengangkat masalah sehari-hari yang rumit. Jika sastra populer menampilkan tema yang berat, maka hal ini akan membuat sastra menjadi serius. Selanjutnya, karakteristik sastra populer. Karakteristik sastra populer dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama, aspek pembaca. Karya sastra tersebut menjadi populer hanya ketika karya tersebut populer, yang dimana ketika pembaca dari karya sastra tersebut banyak atau melebihi jumlah yang ditentukan, maka karya sastra tersebut bisa dikatakan populer. Kedua, intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema. Sastra ini menampilkan masalah-masalah secara ringan dan hanya menyajikan rekaman kehidupan tokoh yang ditulis secara mendalam karena fungsinya hanya untuk menghibur. Nomor 3, fungsi. Seperti yang sudah disebutkan, sastra jenis ini hanya sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan semata. Keempat, struktur yang terbentuk pada sastra populer atau sastra hiburan ini seolah memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis sehingga bisa dibaca. Nomor 5, sifat sastra populer ini biasanya tergolong klise atau selalu diulang-ulang karena tujuannya mengabdi atau menuruti selera pembaca atau memenuhi target pasar atau komersial. Situasional dalam karya populer ini terkenal atau populernya hanya sementara atau saat itu saja. Ketika ada karya yang baru yang muncul dan lebih menarik, maka karya sastra sebelumnya akan tenggelam dan dilupakan. Nomor 7, banyak dikritik. Oleh sebab itu, karya sastra populer biasanya banyak mendapatkan kritik, baik kritik yang positif maupun kritik yang negatif, untuk terus menaikkan popularitas karya sastra. Nomor 8 dan yang terakhir, kontemporer. Karena sifatnya menghibur, biasanya karya sastra ini terbangun dari berbagai perpaduan unsur gaya penulisan dalam sebuah karya sastra. Biasanya paduan penulisannya bisa memadukan unsur klasik dan unsur modern. Sekian pemaparan materi mengenai pengertian dan karakteristik karya sastra dari saya. Akhir kalimat, saya ingin membacakan sedikit quotes dari Socrates, seorang filsuf yang terkenal ya, bahwa kehidupan yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak bernilai. Sebenarnya ini terlalu aneh juga quotes ini diletakkan pada akhir presentasi yang tidak ada kaitannya dengan materi yang saya bawakan, namun saya cukup suka ya dengan
quotes dari Socrates ini, karena di sisi lain juga dapat memberikan motivasi dari kehidupan itu sendiri ya, motivasi untuk kita tetap bisa menjalani kehidupan kita masing-masing. Sekian dari saya, akhir kata terima kasih dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.